Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibata wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Irsyad rahimani wa rahimakumullah. Menarik saat Allah kemudian memberikan sebuah ilustrasi tentang fungsi iman. Pertama di dalam surat yang ke-14 ayat ke-18. Yang kedua surat yang ke-24 ayat yang ke-39. Yang pertama menariknya ketika Allah kemudian memberikan permisalan fungsi iman itu bagi orang muslim yang mengimani rukun iman. Diberikan sebuah permisalan satu. Surat yang ke-24, surat An-Nur ayat 39, itu seperti halnya fata morgana. Orang yang melakukan amal soleh kemudian tidak memiliki iman sama sekali, maka seperti halnya fata morgana. Kasarobim biqi'ati yakhsabuhu dham'anu ma. Dia itu melihat seperti halnya adalah genangan air. Di kondisi yang begitu panasnya melihat genangan air, kemudian didatangi walam yajidhu syai'an, kemudian tidak mendapatinya. Ini menunjukkan iman itu begitu pentingnya. Kalau orang itu kemudian tidak memiliki iman, kemudian dia melakukan amal soleh, maka itu hanya fata morgana belaka. Sehingga iman memberikan makna orang yang melakukan amal soleh dan kemudian meyakini, maka itu memiliki keutamaan tersendiri. Itu permisalan pertama. Menariknya lagi permisalan yang kedua, karoma distadda bihirrih. Itu seperti halnya orang yang melakukan amal soleh tidak memiliki iman. Itu seperti halnya debu, di mana saat itu debu itu lagi berkumpul, adanya debu di sebuah tempat di mana itu lagi musim panas dan banyak angin, sehingga kemudian debu itu langsung hilang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan fungsi iman itu kalau kemudian ketika amal soleh dilakukan tanpa ada keyakinan, tanpa adanya iman, maka hilang amal soleh itu. Ikhwatal iman, menariknya suatu saat saya ditanya oleh seorang remaja. Kalau remaja zaman sekarang ini Pak, itu kalau pakai dalil itu biasanya agak sedikit ogah-ogahan. Pertanyaannya seperti ini, Pak Heru, memanggilnya Pak waktu itu, Allah itu tidak adil. Kemudian saya tanya, mengapa? Karena ada orang melakukan amal soleh namun tidak meyakini Allah, itu amal solehnya nggak diterima sama Allah. Maksudnya ini noni-noni, non-Islam maksudnya. Orang itu melakukan amal soleh namun dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, kemudian Allah tidak memberikan pahala, tidak memberikan ganjarannya. Padahal semua manusia ini adalah makhluknya Allah. Itu ucap remaja itu. Allah tidak adil. Yang menariknya ketika saya mau menjawab dengan ayat ini tadi, langsung kemudian dipotong. Ini menariknya, dipotong. Langsung berucap seperti ini remajanya, Pak Heru, tolong jangan pakai dalil nakli, pakai dalil akli, pakai logika. Remaja zaman sekarang ini Pak, jamaah, itu kebanyakan pakai logika. Memang di dalam Islam logika dibolehkan, namun dengan catatan tidak menabrak keimanan, tidak menabrak syariat. Itu logika yang benar. Contoh Pak, yang tadi. Kemudian saya katakan, Allah itu adil. Allah tidak menerima kepada mereka yang melakukan amal soleh, di mana mereka tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Saya logikakan kemudian. Saya seorang guru. Kemudian saya mengajar di suatu tempat, sebut saja A. Ada siswa dari sekolah B minta nilai ke saya. Saya sekolah A. Ada siswa di sekolah B minta nilai ke saya. Sama saya otomatis nggak akan saya kasih. Kalau seandainya saya mengasih nilai kepada siswa dari tempat B, maka saya tidak adil. Sama halnya Allah tidak mungkin memberikan kepada hambanya yang tidak meyakini Allah itu Tuhannya. Sama halnya saya tidak akan memberikan nilai kepada siswa
dari tempat B karena dia tidak meyakini saya gurunya. Kalau saya tidak diyakini, ngapain saya memberikan kepada mereka yang tidak meyakini saya sebagai gurunya? Kalau saya memberikan, bahkan saya tidak adil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, fungsi iman ternyata membuat amal soleh kita itu diterima. Usaha kita itu kemudian diberikan ganjaran. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, fungsi yang kedua. Jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah, fungsi yang kedua dari iman, yang tadi menerima amal kita, memberikan balasan ganjaran amal kita. Fungsi yang kedua iman itu adalah memotivasi kita untuk beramal soleh. Bapak, Ibu, jamaah, rukun iman ada 6. Rukun iman muncul dari hadis, rukun Islam muncul dari hadis. Urutannya sudah ada sendiri, nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 untuk rukun Islam. Mengapa ada urutannya? Di dalam ilmu tafsir, ketika ada urutan-urutan, baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis, yang notabene-nya hadis juga dari wahyunya Allah melalui lisan Rasulullah SAW, itu pasti ada maksud. Mengapa urutannya rukun iman itu 1 sampai 5, kemudian ditutup pada nomor 6? Dikarenakan rukun iman itu gaib. Namun menariknya, nomor 1 sampai 5 itu ada informasinya, ada ilustrasinya, meskipun itu gaib. Allah, kita memang tidak tahu Allah seperti apa wujudnya, namun ada asmaul husna, ada sifat wajib. Malaikat kita tidak tahu, gaib, namun ada surat Fatir mengatakan malaikat itu punya sayap. Zabur, Taurat, Injil gaib, namun ada ilustrasinya, Al-Quran. Rasulullah gaib, namun ada ilustrasinya, beberapa hadis, rambut, pundak, dada, perutnya Rasul, telapak kaki Rasul, dan seterusnya ada ilustrasinya. Hari kiamat ada ilustrasinya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj misalnya. Namun untuk rukun iman nomor 6 itu tidak ada. Mengapa? Dikumpulkan jadi 1 di rukun iman nomor 6. Sama halnya rukun Islam nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 puncaknya. Mengapa? Di rukun iman rukun Islam yang nomor 5 haji itu pengumpulan dari syahadat, ibadah lisan, sholat ibadah gerak, zakat ibadah harta, puasa ibadah fisik, dikumpulkan di dalam haji. Mulai gerak, mulai lisan, mulai harta, mulai fisik. Sama halnya di rukun Islam, rukun iman yang nomor 6 dikumpulkan iman yang pertama sampai ke 5, diletakkan pada nomor 6, yaitu qadha dan qadar, di mana itu benar-benar gaib. Sehingga ketika itu gaib, tidak kita temukan dalam kitab manapun, bab manapun, itu membuat kita itu termotivasi. Ketidaktahuan kita terhadap masa depan itu membuat kita termotivasi karena kita punya iman. Contoh, Pak. Jamaah, saya berangkat tadi dari Ketintang karena rumah saya Ketintang. Kalau saya tidak punya iman, saya nggak akan berangkat ke tempat ini. Iman saya itu apa? Saya yakin selamat. Saya yakin selamat. Kalau saya tidak yakin selamat, maka saya tidak akan berangkat sini. Nanti saya lewat tol, khawatir keserempet, ada kecelakaan, bla 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 bla. Karena kita punya iman,